Orang selalu mengaitkan keberhasilan dengan titel. S1 berhasil, S2 sukses, S3 mantap, profesor hebat. Tapi kebahagiaan letaknya di dalam hati. Maka banyak orang berhasil tapi tidak bahagia. Betul? Siapa orang berhasil tidak bahagia? Tuh, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia Eropa, Amerika, Jepang. Orang Jepang kalau stres dia ambil samurai, harakiri gerak, mati. Stres, depresi. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang jauh dari Al-Quran bagaimana hidupnya? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Gimana seperti naik ke langit? Ayat ini turun sebelum pesawat ditemukan. Orang yang hatinya sempit, dia hidupnya seperti naik ke langit. Bapak ibu yang naik pesawat take off, terasa dada menyempit. Makanya saya kalau naik pesawat di samping ada anak kecil stres saya. Karena waktu naik itu anaknya nangis. Mau marah bapaknya seram, nangis. Kenapa? Telinganya terasa peka, tuli, kepalanya pusing, mata berkunang-kunang, dada sempit. Begitulah mereka stres, depresi. Makin besar kota metropolitan, makin stres, makin depresi. Makanya banyak karaoke, diskotik, night club, karena ingin mencari ketenangan. Masuk karaoke nyanyi pop, kemesraan ini enggak juga tenang. Lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu, enggak juga tenang. Lagu metal, enggak juga tenang. Power metal, makin stres. Makan pil anjing gila, agak tenang. Pakai sabu-sabu, super tenang. Akhirnya sakau, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang barat naik mobil Mercy, naik mobil mewah, nggak bisa tidur, stres. Orang Islam naik metro mini malah kelewatan rumah. Batinnya tenang. Siapa yang menenangkan batinnya? Ala bidzikrillah. Orang yang banyak berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Pulang suaminya, uang belanja tidak ada, pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang, yang dibawa cuman es krim. Kenapa buang? Dia jualan es krim, hujan dari pagi sampai sore. Istrinya nggak stres. Mama, apa boleh buat? Kita tidak dapat uang. Apa kata istrinya? Tenang aja mas, kita makan es ini bersama-sama. Sehat. Apa kata suaminya? So sweet mama. Hatinya tenang karena dia sudah diajarkan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpamu di dunia, di akhirat, melainkan sudah disebutkan Allah dalam Lauhul Mahfuz, sudah tertulis sebagai takdir. Kita hanya berusaha, berdoa, tawakal. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang baik, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah lupa. Kalau ada orang bicara begitu ibu, kalau ada orang ngomong begitu bapak, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah dan lupa.
Kenapa? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Mana contohnya lupa? Buktinya yang saya ceramahkan tadi ingat semua? Enggak, saya aja yang ceramah nggak ingat. Tapi alhamdulillah ada saudara kita dari Jepang yang baik. Dia jajah kita 3,5 tahun, tapi setelah merdeka dia baik. Kita lupa, dia ingatkan kita. Dengan apa dia mengingatkan kita? Dengan dua, Sony dan Panasonic. Direkam, datang lagi keluarga kita, datang dari jauh di sana, dari Korea. Dia juga mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung. Tapi ada yang dekat dari Jawa. Siapa namanya? Oppo. Dia juga sedang mengingatkan kita dengan direkam. Makanya semua HP-HP yang merekam malam ini, insya Allah yang punya HP sama HP-nya masuk surga sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pakailah HP untuk mengingatkan pada Al-Quran. Rekam MP3 30 juz. Maka ketika lupa, pilih surat apa? Dengar sebelum tidur malam. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Ada seorang bapak-bapak di Jakarta, dia kena penyakit, masuk di ruang ICU, tertulis di pintu ICU. Saya menulis seperti tulisannya ICU. Belakangan saya baru tahu arti ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa ngelihat lo kagak bisa ngelihat gua. Aku bisa ngelihat kamu gak bisa ngelihat aku, karena matanya terpejam. Suara di situ sepi sunyi, cuman ada titik. Itu koma namanya. Kalau yang titik panjang, tidak ada suara lain, sepi sunyi. Apa kata dokter? Keluarganya ada. Sini keluarga, bawa bapak ini karena sudah tidak bisa tertolong lagi, bawa pulang ke rumah. Ketika alat mau dicabut, tiba-tiba si bapak bangun dan sadar. Dokter terkejut, sadar, keluarga pun heran, dan mereka bertanya, "Bapak, dalam tidur komamu tadi apa yang kau lihat? Dalam bayanganmu itu apa yang kau tampak di matamu?" Apa kata si bapak mengaku, "Saat saya koma itu tiba-tiba ada yang datang." Siapa yang datang? Ustadz Somad. Apa kata Ustadz Somad? Tiba-tiba Ustadz Somad bertanya kepada saya, "Kapan tablik akbar?" Dan saya pun terbangun. Akhirnya dia sehat, dia buat tablik akbar, dia menjadi ketua panitia. Saya diundang ceramah kemarin di kampung halamannya. True story, kisah nyata. Dia banyak, Ustadz Somad, saya memang melihat Ustadz nyata waktu di rumah sakit itu. Saya heran, saya waktu itu nggak di Jakarta, kok bisa dia ngelihat saya? Saya tanya pelan-pelan, "Bapak selalu dengar ceramah saya?" "Iya Pak Ustadz, selalu ngelihat di TV." "Betul Pak Ustadz, TV mana?" "TV One." "Memang beda." "Bapak selalu lihat di internet?" "Selalu Pak Ustadz." "Di channel mana?" www.youtube.com. "Bapak kalau mau ke kantor dengar apa dari rumah ke kantor?" "Dengar ceramah Ustadz MP3. Sampai di tempat kerja saya buka HP, saya buka laptop, dengar lagi. Sebelum tidur di rumah, sebelum tidur malam dengar ceramah." Baru saya faham, ternyata saat kita koma, saat kita di ruang ICU, saat kita di rumah sakit, yang akan datang adalah yang selalu kita dengar dan selalu kita pikirkan. Karena si bapak selalu dengar pengajian, karena selalu bapak dengar ceramah, maka yang datang Abdul Somad. Bayangkan kalau dia selalu dengar lagu India. Kira-kira yang waktu koma itu yang datang siapa? Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Tiba-tiba pas dia sedang koma itu nampak langsung tulisan, bukan tet, bukan apa? Bayangkan ketika ibu sedang koma, tiba-tiba yang datang K-pop, penyanyi Korea,
Maka yang selama ini masih dengar lagu dangdut, keong racun, kucing garong, kabing kaci kabigam, coach kotahe, cinta satu malam, stop. Robah menjadi suara anak-anak dari pesantren Al-Qur'aniyah. Siap? Nih, mereka yang hafal Quran, nanti, sekarang, nanti malam terngiang suara ayat-ayat di telinga mereka. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, otak dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mahar pernikahan melambung. Kamu kenapa belum nikah? Belum ada modal, Pak Ustaz. Kenapa? Calon mertua saya minta emas 1 cuci tangan. Akhirnya anak muda unjuk rasa bawa karton. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi, maka zina murah. Betul? Kalau anak muda ini yang mau menikah, maharnya dibuat tinggi, maka mereka akan melakukan perbuatan maksiat. Makanya kalau ada anak lajang meminang, tanya dia, kamu mau minang anak saya? Iya. Apa yang kamu bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makan tuh cinta. Tapi begitu ditanya, kamu tamat dari mana, anak? Saya dari pesantren Al-Qur'aniyah. Masuk. Sudah lulus fit and proper test. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia itu, mestinya calon mertua bertanya dengan lembut, namamu siapa, nak? Siapkah engkau menikah? Tapi hari itu pertanyaannya kasar. Ya masalah, aku nikahkan engkau dengan anakku. Jangan datang lagi. Kenapa marah? Karena MBA, married by accident. Nauzubillah, nauzubillah. Tidak mungkin para penghafal Quran melakukan itu. Tidak mungkin adik-adik anak-anakku yang berjilbab melakukan itu. Karena mereka terjaga di pondok pesantren. Dijaga. Ibu tidak bisa menjaga anak-anak ibu. Mereka akan keluar, mereka akan ke mall, mereka akan jalan-jalan, mereka akan nonton. Siapa yang bisa menjaga? Tembok pondok pesantren 6 tahun dibina, dididik, hafal Quran. Keluar mereka menjadi muslim-muslimah yang baik-baik. Emangnya bisa kita jaga anak kita? Mana bisa. Bapak pergi pagi, anaknya masih tidur. Bapak pulang malam, anaknya sudah tidur. Jarang pulang. Namanya siapa? Pak Toib. Maka yang bisa menjaga, mendidik adalah para kiai, ustadz, guru. Digugu, ditiru. Mereka hafal Quran. Bapak enggak hafal Quran. Mereka 30 juz di kepala mereka. Dipejamkan mereka matanya, kelihatan Al-Quran mengalir di depan matanya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Coba bapak pejamkan mata, apa yang nampak? Ayam penyet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan cara menyelamatkan anak kita. Pondok pesantren benteng terakhir NKRI, merdeka.